Saya pikir ini juga pesan juga kepada pemerintah Indonesia, hargai dong orang Papua. Hari ini suara-suara orang Papua itu sudah disampaikan dari daerah sampai hari ini kita datang ke nasional. Ini membuktikan bahwa negara tidak hadir dan mendengar suara-suara kami. Tolong dong dihargai, kami kan warga negara Indonesia, betul. punya hak yang sama. Harusnya negara hadir untuk melindungi, menghormati, ya, dan memenuhi kita punya hak asasi manusia. Tapi yang hari kita lihat kan, menteri kami hanya cuma satu, tanah kami kembali dan perusahaan tidak boleh ada di atas wilayah adat kami. Jadi ini sikap jelas dari masyarakat adat yang hari ini sedang digusur, seperti begitu. Negara dilarang untuk merampas hak masyarakat adat yang hari ini sedang dialami oleh masyarakat adat di Merauke atas nama proyek strategis nasional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita lihat Papua ini kan konteksnya daerah khusus. Dia tidak boleh disamakan dengan wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Tentunya kawan-kawan semua pernah mendengar terkait dengan proyek strategis nasional yang ada di Merauke. Di sana ada proyek ketahanan pangan dan ketahanan energi yang konon katanya luas areanya 2 juta hektar katanya. Saya lupa persisnya lah. Apa betul 2 juta, kita tanya nanti. Dan biasanya persoalan ini seringkali terjadi konflik atau akses atas hak atas tanah adat maupun dari masyarakat setempat. Bersama dengan kita hari ini ada saya panggil Teddy atau kakak Teddy ini. Panggil saja Ade Teddy. Ade Teddy ya. Teddy aja saya panggil ya. Teddy. Dan kakak Simon. Apa kabar kakak Simon dan Teddy? Baik-baik ya. Baik. Teddy di LBH Merauke. Iya, saya dari LBH Papua Pos Merauke. Oh, YLBHI Papua Pos Merauke. Ya. Dan kakak Simon sebagai ketua masyarakat Ketua Forum Masyarakat Adat Malin Kondodigul. Oh, iya. Lah wilayah Malin Kondodigul itu wilayah yang dilewati sama ini PSN ini. Benar. Nah, apa sih yang sudah dikerjakan oleh PSN ini? Mereka udah bikin apa sih di area tempatnya itu? Baik, terima kasih. Ya. Pertama mungkin sedikit saya jelaskan. PSN itu ada 5 klaster sesuai peta yang disampaikan, yang kami cari-cari dan baru ketahui. Dan ya kami cari-cari dari teman-teman. Kami dari pemerintah setempat nggak pernah ngasih tahu? Tidak pernah. Terus tahunya dari mana? Dari majalah Tempo, akhirnya kita baru tahu dari majalah Tempo juga gitu. Iya. Terus lanjut silakan. Ya, jadi klaster 1 itu di Pulau Kimam, itu Kima-Kima. Ada beberapa distrik, tapi setahu saya ada 2 distrik yang masuk program PSN itu. Klaster 2-nya itu di distrik Ilwayap, dan ada 4 kampung. Itu Kampung Wanam, Kampung Wogikel, Kampung Yulili, dan Kampung Bibikem. Ini klaster 2. Nah, klaster 3 itu ada di distrik Merauke. Itu distrik Merauke sendiri, distrik Nauk Kenjerai, distrik Tanah Miring, distrik Jagebob, distrik Semangga, distrik Kurik, distrik Malin. Dan klaster 4 itu di wilayah saya, termasuk di kampung saya juga. Itu distrik Okaba, kampung saya di Kampung Wambi. Dan saya juga calon terdampak nanti akan pembongkaran terjadi di tempat itu. Itu yang klaster 5 tadi bukan? Ini di klaster 4. Klaster 4. Ya, okay. Terus distrik Okaba, distrik Tubang, dan distrik Nguti. Klaster 5-nya itu di distrik Muting, dan distrik
Ulilin, distrik Eligobel dan distrik Sota. Iya, iya, iya. Nah, yang sudah saat ini dikerjakan tanda kutip tanpa mengetahui masyarakat adat atau pemilik marga-marga hak ulayat di distrik Ilwayap yang sudah dibongkar saat ini. Dibongkar itu seluas apa tuh? Yang sudah dibongkar? Besar itu. Seluas apa? Yang sudah dilihat? Menurut saya telah berada di kampung-kampung ini karena ada keluh kesah. Ya, enggak, maksudnya yang sudah dibongkar tadi seluas apa? Jadi bongkarnya itu di tengah, itu jalan lebarnya 20 meter. Jadi ada dibuat badan jalan 20 meter benar. Lebarnya. Badan jalan 20 meter. Di sebelahnya itu kanal 5 sampai 10 meter itu kanalnya, kiri kanannya. Oke. Ya. Jarak yang sudah saat ini terkini itu sudah hampir seratusan kilometer. Oh gitu. Dibongkar. Terus kanan kirinya dari kanal itu dibongkar juga untuk benar. 1 kilometer masing-masing kanan kiri. Ke sebelah kiri 1 kilometer, ke sebelah kanan 1 kilometer. Itu tahu dari mana, Kakak Simon? Saya langsung di TKP. Saya lihat langsung. Iya. Saya lihat langsung. Cepat sekali kerjanya ya. Iya. Kayaknya siang malam ya, Mereka kerja siang malam. Siang malam ya dibongkar itu ya. Iya. Sekarang begini, kalau sudah proyek strategis nasional biasanya alas haknya itu biasanya sudah dibereskan tuh biasanya. Saya nggak tahu yang terjadi di sana seperti apa. Dan terus 2 juta hektar kan luas sekali ya. Apakah sebelumnya pernah itu lokasi apa gitu, atau betul-betul buka baru? Ceritanya gimana, Kakak Simon? Ya, jadi pertama itu kami masyarakat adat di sana punya pengalaman. Itu ada proyek strategis nasional juga, tapi Merauke Integrated Food. Itu kapan? Itu MIFE. Itu di zamannya SBY. Itu zaman Presiden SBY. Lalu masuk lagi ke Presiden Jokowi periode pertama. Itu sedikit melanjutkan proyek ini dengan padi yang ribuan hektar juga. Tapi sekian persen itu sudah dilakukan, tapi yang sebesar dari itu gagal. Itu di wilayah distrik Kurik. Dan itu gagal total. Nah, MIFE ini juga memang pernah dilakukanlah pembongkaran lahan tidur, lahan basah di Kabupaten Merauke. Dulu waktu belum ada pembongkaran, itu air laut tidak bisa masuk sampai membunuh sagu-sagu biota yang mungkin airnya tawar. Tapi karena ada pembongkaran lahan baru dengan bulldozer yang begitu banyak pada saat itu, akhirnya lahan-lahan itu yang memang terkena air garam, dibuat jalur dari pesisir muara pantai Arafura itu masuk ke dalam. Akhirnya sagu mati, dan di tempat yang dulu bisa tanam padi itu mati juga. Karena air laut masuk gitu. Iya. Air jadinya selobar. Iya. Nah, ini pengalaman kita yang di saat itu gagal, MIFE pada saat itu. Dan pengalaman masyarakat telah nyata dan lihat. Nah, di pembongkaran saat sekarang ini itu berada di dekat dengan Selat Mariana dan Sungai Digul. Nah, di sini kalau kami sebagai orang adat lihat, itu airnya juga selobar. Air laut itu selobar karena dia jarak dari Selat Mariana itu jaraknya cuma 100 meter. Baru dibuka kanal itu. Iya. Nah, kontur tanahnya itu lumpur seperti bisa ditanam mangrove. Nah, kalau menurut kami tidak pernah ada padi tumbuh di dalam lumpur itu atau di tempat mangrove. Saya kurang tahu apa diteliti atau amdalnya insinyur siapa yang melakukan penelitian ini. Ya, secara fisik lokasi yang dibongkar ini itu hutan kah atau kebun kah atau seperti apa? Jadi ini memang
hutan baru yang dibongkar. Hutan baru banyak kayunya dong. Ya pastilah kalau di Merauke itu di Papua pasti kayunya banyak sekali. Jadi hutan baru yang dibongkar ini. Jadi jarak yang ini sekitar 135 kilometer yang rencananya dibangun jalan di sebelah kiri kanan itu. Tinggal Pak bayangkan saja berapa ribu pohon dan juta pohon yang akan habis atau mungkin tidak digunakan juga atau mungkin dikubur. Tapi pengalaman kita dalam perusahaan-perusahaan sebelumnya yang pada saat ini mungkin belum ada evaluasi dari pemerintah pusat maupun kabupaten, itu pengalaman masyarakat ada di sana kayu ditimbun, dikubur. Di dalam banyaknya barangkali ya. Iya. Nggak bisa diambil lagi gitu ya. Iya, kayunya dikubur untuk demi kepentingan contoh kelapa sawit. Itu ada PT Korindo Group dan Doging Prabawa. Nah itu kayu sebesar pelukan orang 2-3 meter itu dikubur. Dan ini untuk masyarakat adat sangat dirugikan karena 1 meter kayu atau 1 kubik itu tumbuh sejak 100 tahun lalu dan dibongkar dan dikubur tanpa nilainya. Ini kan untuk masyarakat adat sangat sedih sekali. Iya, dan itu hutan-hutan itu kan bukan hutan yang tak bertuan gitu ya. Benar. Hutan itu hutan masyarakat adat gitu ya. Karena kan dari pemahaman saya nih yang saya juga jarang ya turun ke daerah yang seperti Papua. Saya pernah sekali ke Papua dan saya belum pernah masuk ke hutan-hutannya gitu ya. Dalam pandangan saya, biasanya masyarakat adat itu menggunakan hutan-hutan untuk tempat penghidupan. Betul begitu ya? Nah, gimana tuh? Jadi terima kasih saya bisa bicara tentang penghidupan masyarakat adat asli Malin di sana. Jadi masyarakat asli Papua dan suku Malin ini di Kabupaten Merauke itu kehidupannya berhubungan erat dengan alam sekitarnya. Contoh pada saat orang tua dulu itu ari-arinya dikubur di sekitar hutan-hutan di kampung itu. Otomatis jiwa dan rohnya itu berhubungan langsung dengan hutan itu atau tempat sakral yang di sana ada kampung-kampung lama. Jadi orang Papua atau orang Malin itu nomaden, itu pindah dari satu kampung ke kampung yang lain. Sehingga ari-ari itu ada di situ. Nah, kalau hutan-hutan sakral ini itu dibongkar, otomatis jiwa dan rohnya manusia yang saya ini dan masyarakat adat lainnya itu telah dibunuh mati. Ini yang membuat kenapa kami masyarakat adat ini menentang keras. Tidak boleh bongkar hutan dengan sembarang. Nah, di Ilwayab ini itu yang namanya hutan Alipinep. Itu tempat sakralnya dari Marga Moyuen. Tempat sakral ini, kenapa sakral? Karena di tempat itu burung migran, bahkan burung asli seperti cendrawasih, pombo, bangau yang putih dan hitam, pombo, atau bahkan burung migrasi dari Australia pada saat musim salju itu mereka tinggal di sini. Tiap tahunnya sampai dengan saat sekarang ini dibongkar. Nah ini menjadi tempat sakral daripada subsuku Makleu, Kampung Wanam dan Wogikel. Nah ini sangat sedih dengan tidak adanya peta partisipatif dari daerah yang untuk masyarakat peta-peta adat itu. Tapi itu menjadi penghidupan burung-burung yang juga peraturan menteri yang sudah dikeluarkan untuk melindungi cagar alam itu. Tapi saat ini perusahaan PT Jolin Group datang sudah membongkar. Nah, pertanyaan kita masyarakat adat, apakah undang-undang yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan itu begitu saja hilang? Ditimpa sama PT Jolin Group ini?
undang-undang sudah ada berlaku dan menteri tersebut sudah keluarkan dan beberapa tempat lainnya. Wilayah konservasi lah itu ya. Daerah konservasi. Ya. Tapi hari ini dibongkar demi kepentingan PSN. Oke. Menarik nih. Sampai di situ dulu, nanti kita mau tanya lagi sama Kakak Simon. Kakak Teddy. Kakak Teddy aja saya panggilnya biar lebih seru kan. Jadi Kakak Teddy kan mendampingi kawan-kawan yang dari masyarakat adat di sana ya, ataupun masyarakat terdampak atau yang potensi terdampak gitu. Sebetulnya bagaimana sih menjelaskan mengenai hak-hak masyarakat dan hak masyarakat adat terkait dengan wilayah-wilayah yang akan atau yang sudah dibongkar atau yang akan dibongkar? Ceritanya jadi kan kalau kita lihat dari kebijakan ini kan dia bersifatnya top down ya. Saya mau bilang begini, ini kebijakan atau cara pandang Jakarta tanpa melihat ada masyarakat adat, ada orang Papua, ada pemilik Kakulayat yang mendiami atas tanah itu sudah berratusan tahun. Ya, dan itu diakui oleh negara. Dan diakui dengan cara bagaimana? Saya pikir kan dalam Undang-Undang Dasar ya 18 B ayat 2, terus kemudian kita lihat juga diakui khususnya untuk di Papua ada Undang-Undang Otsus sendiri bicara masalah hak masyarakat adat. Terus hari ini kita lihat bahwa pada saat proyek ini masuk, itu masyarakat adat hak atas tanahnya itu kan kemudian tidak dipandang sebagai itu hal yang harusnya bisa dihargai oleh negara. Nggak diakui lah gitu, langsung dibabat semuanya gitu ya. Kan seharusnya kan negara harus mengakui betul. hak masyarakat adat. Betul. Karena bukan seharusnya, karena memang perintah undang-undangnya begitu. Tapi kalau kita lihat yang hari ini sedang terjadi di Merauke khususnya untuk di wilayah Ilwayap, ada kita bilangnya ada beberapa marga di situ yang hari ini kita dampingi langsung. Ada Balagaise, ada Moiwen, ada Gepse, ada Basik dan juga sebenarnya yang melakukan penolakan juga ada Kahol ya. Dan lain-lain itu sebenarnya mereka menolak, termasuk misalkan yang ada di wilayah Yei. Ini yang cetak sawah. Kalau yang di wilayah Yenan itu kan yang wilayah untuk tebu. Itu juga itu ada beberapa marga yang menolak, termasuk ada beberapa kampung, salah satunya Kampung Kuel. Itu yang memang mereka menolak hadirnya aktivitas dari PSN ini di atas wilayah data mereka seperti begitu. Upaya-upaya yang sudah kami lakukan juga adalah salah satunya kami mendampingi, kemarin ada kawan-kawan dari Lemaskim, termasuk kemarin dari kawan-kawan forum juga kita datang ke MRP. Dan ini kan masyarakat adat, mereka itu tidak tahu apakah wilayah mereka ini masuk dalam skema PSN ini atau tidak. Kan ada 3 itu kan. Betul. Ada optimalisasi lahan, ada swasembada gula dan bioetanol, ada program cetak sawah. Kalau yang kita dengar-dengar di media-media nasional mengatakan ada 2 juta hektar, masyarakat menjadi bertanya. Yang mana? Yang mana? Kok belum ada pematokan atau pemetaannya? Data ini yang masyarakat adat yang harusnya pemerintah datang dan memberitahu, menyampaikan kepada mereka. Kita kalau berkaca pada Undang-Undang Otsus Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 terkait perubahan kedua atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 pasal 42 dan 43 itu kan jelas di situ, di mana bahwa dalam proses untuk apabila ada suatu investasi masuk harus dikedepankan namanya prinsip padiatapa atau biasa orang bilangnya FP gitu. Free, prior, informed consent itu kan. Tapi ini kan tidak terjadi. Bahkan masyarakat mengorganisir dirinya datang ke pemerintah daerah untuk Pemda Merauke ya. Iya, untuk meminta informasi itu. Mereka datang ke DPR sudah RDP 2 kali. Bahkan sudah melakukan RDP juga dengan Pak Bupati sendiri. Terus juga mereka sudah datang ke MRP, bahkan ke MRP itu 2 kali. Itu pertama dengan kawan-kawan Lemaskim, juga dengan kawan-kawan forum. Oh gitu. Tetapi mereka minta harus dibuka data. Data tentang perusahaan PSN ini mau masuk di wilayah adat mana saja. Siapa yang bertanggung jawab memberikan izin? Siapa yang sudah menyetujui?
Itu sampai hari ini datanya nggak dibuka untuk masyarakat adat. Oh gitu ya. Tetapi kita lihat fakta hari ini macam tadi Bang Simon sudah sampaikan, itu sudah digusur dengan panjangnya tuh ratusan kilo, dengan lebar tadi 2 kiloan lebih. 2 kiloan lebih, ya. sebelahnya satu, sebelahnya satu. Ya. Kan jelas. Padahal kan kalau kita tahu kan ada putusan MK 35 toh, bahwa hutan adat itu kan bukan hutan negara juga kan. Nah ini kan artinya kan pengabaian hak-hak dari masyarakat adat kan hari ini benar-benar negara tidak menghormati hak-hak dari masyarakat adat. Salah satunya adalah masyarakat adat Papua. Seperti begitu. Itu baru jalannya ya. Kalau lokasinya yang mau dibangun untuk pemetaan sawah, untuk tanam tebu untuk etanol sama cadangan, itu sudah tahu belum di mana? Ya, jadi kan yang tadi macam tadi Abang ada bilang ada 5 itu kan. Nah, kalau untuk yang wilayah 1, wilayah 2 dan wilayah 4 itu yang masuk di cetak sawah itu. Iya, cetak sawah. Yang nanti yang di wilayah Ilwayap itu wilayah Sermayam itu yang tebu. Dan sebagian juga itu ada yang optimalisasi lahan. Ya, yang bekas yang program-program itu dapatnya dari majalah Tempo ya. Ya, dan juga kita punya data-data yang lain. Iya. Nah, tapi dari pemerintah daerah sendiri belum tahu juga. Kita belum tahu, tapi waktu itu kita pada saat RDP dengan Pak Bupati, itu Pak Bupati hanya bilang ada optimalisasi lahan, tapi kita tidak tahu wilayahnya mana-mana saja, kita tidak tahu. Tapi itu berdasarkan pada program-program negara yang sebelumnya di sana, begitu. Iya, memang tadi saya perhatian sekali tuh dari ceritanya Kakak Simon tuh. Ya. Kalau hutan-hutan ini hilang, padahal penghidupan masyarakat itu ya bergantung dari hutan tadi kan. Benar. Tempat penghidupannya dari sana. Belum lagi kalau kita bicara dampak lingkungannya. Ya. Itu gimana sih? Pernah ada pemeriksaan AMDAL atau apa yang dilakukan di sana? Pernah dapat informasi-informasi itu nggak? Atau dikonfirmasi, didatangi petugas-petugas? Iya. Jadi saya perlu cerita bahwa pertama itu ada isu yang hadirnya kapal pesiar yang 3-5 lantai kalau tidak salah, itu datang di Merauke di awal bulan Juni-Juli. Di sekitar situ hadir di Merauke. Di situ media-media lokal mengangkat bahwa inilah kapal yang milik Haji Izam. Haji Izam ini siapa? Mereka tulis bahwa Haji Izam ini seorang pengusaha besar dulu di Kalimantan. Tapi dia pengusaha yang menurut kita tahu di media itu pengusaha batubara. Nah, ternyata ada pengusaha batubara datang ke Merauke. Bulan Juli tahun ini? Tahun ini. Jadi ada pengusaha batubara datang ke Merauke. Ternyata berita di media lokal di sana dan juga media nasional ada cerita tadi bahwa ada 2 juta hektar. Tapi kita tidak tahu. Dan ada isu-isu ini sehingga masyarakat dari Lemah Askim, dari masyarakat adat Makleu beberapa kali demo dan datang. Nah, kami dari forum rapat di awal itu tanggal 10 Agustus. Nah, dengan adanya isu ini sudah sebar luas ke masyarakat dan masyarakat bingung. Maka saya saat itu sebagai ketua forum masyarakat adat Malin Anim Kondo Digul mengumpulkan tua-tua adat dan marga-marga hak pemilik ulayat. Pada saat itu memang saling bertanya, apakah di sini akan ada perusahaan? Tapi tidak ada. Apakah ada penjelasan dari pemerintah datang ke kampung-kampung untuk mensosialisasikan ini petanya, ini seperti ini, atau diundang lah paling enggak? Diundang itu tidak ada. Nah, di saat itu kami juga lakukan rapat kedua. Itu di tanggal 20 Agustus. Dengan melibatkan juga saudara-saudara masyarakat adat dari Awiyu, di Bovendigul, dan Mapi, terus Muyu, suku Wambon, dan juga Mapi dan Asmat. Kami saling bertanya. Ternyata
banyak masyarakat dan pemilik hak wilayah mereka bilang kami tidak tahu. Nah maka pada saat itu tanggal 22 Agustus kami RDP rapat dengar pendapat dengan Majelis Rakyat Papua Selatan. Nah kami langsung datang melakukan protes sekaligus RDP dengan menghiaskan wajah kita putih itu dengan lumpur dari tanah Malin itu. Oh, sudah banyak lumpurnya yang putih gitu? Iya, itu lumpur itu artinya bahwa kami menghiasi wajah kita semua itu duka. Dan kami buat ritual duka itu di depan kantor MRP, protes. Pada saat itu Ketua MRP Bapak Damenius Katayu mengatakan memang PSN di Merauke itu tidak pernah diundang oleh pemerintah. Kabupaten Merauke maupun provinsi. Bahkan Bapak Jokowi pada saat itu datang ke distrik Tanah Miring baru-baru ini meresmikan itu Ketua MRP tidak dilibatkan di sana. Sehingga kami lihat di media itu ada protes juga dari Ketua MRP bahwa kenapa kita tidak dilibatkan sebagai lembaga. Nah, okelah, kami menunggu representatif dari MRP ini apakah mereka bisa mendorong, membantu kita untuk membicarakan hal ini. Ternyata tidak ada sampai hari ini. Mungkin dari pihak-pihak pemerintah ada penekanan atau apa ya kami tidak tahu, tapi masyarakat adat kami datang sebagai masyarakat mau minta kejelasan, menanyakan pada saat itu. Kalau kemarin tadi yang diceritakan sama Kakak Simon bahwa di masanya Pak SBY waktu itu pernah ada proyek cetak sawah dan kemudian nggak berhasil gitu ya. Dengan nggak berhasil kan terlanjur ada hutan-hutan yang ditebang ya kan, area yang di land clearing barangkali dan pembukaan lahan yang luas. Itu dampaknya seperti apa yang dulu? Ada dampaknya apa enggak dulu? Iya, ada. Oke. Dampaknya itu khususnya dulu itu ada sagu-sagu yang mungkin di sekitar tadi yang diceritakan tadi mati ya. Itu sagu mati karena air laut masuk gitu. Benar. Terus di daerah-daerah yang memang resapan air dulu dibatasi oleh pohon-pohon mangrove itu dibongkar oleh bulldozer atau beko. Buat drenase dari muara pantai itu laut itu sampai ke dalam ke hutan, sehingga di sekitar situ ketika air pasang banjir jadi menyebar ke arah sawah-sawah itu dan dulu pernah ditanamkan padi di situ, tapi sampai saat ini itu setelah dibongkar itu tidak bisa tanam padi karena memang airnya sudah selobar. Nah itu dampaknya. Nah, terus dampak berikutnya itu Merauke dulu tidak terdengar bahwa akan ada banjir, tapi setelah di tahun terakhir bahkan tahun kemarin itu banjir. Oh gitu? Iya. Itu bagian dari dampak tadi itu ya? Iya, karena memang sebagian wilayah Merauke itu di distrik Merauke ya kebanyakan di klaster 3. Itu distrik transmigrasi. Non Papua ya memang migrasi ke Papua Selatan di Kabupaten Merauke. Dan di daerah klaster 3 ini distrik Tanah Miring, distrik Jagebob, distrik Kurik dan distrik Semangga, Merauke sendiri. Itu memang lahan tidurnya tidak ada pohon, sudah dibabat habis. Karena waktu proyek dulu itu ya. Iya, memang proyek sekarang ada kemungkinan juga kalau ternyata nggak berhasil dengan kondisi tadi, yang karena ada kondisi-kondisi yang serupa, air laut masuk lah, tanahnya nggak cocok lah dan segala macam, resikonya juga pasti akan terdampak dengan pembukaan lahan yang sangat luas tadi ya. Iya. Bahkan ini lebih besar lagi gitu ya. Betul nggak? Seperti itu nggak? Itu sangat. Sangat di tahun yang akan datang itu sangat mungkin akan terdampak itu. Terus gimana nih Kakak Teddy? Kalau terkait dengan apa yang dilakukan oleh YLBHI untuk pendampingan, kira-kira apa ke depan yang akan dilakukan? Iya, ini kan berkaitan dengan kebijakan struktural negara ya. Nah, kita lihat jelas bahwa baik ini program dari kementerian dan ini juga dari Kementerian Pertahanan kalau untuk yang kita lihat yang cetak sawah gitu.
Kalau yang gula dan bioetanol kan dia dibawa Kementerian Investasi dan Penanaman Modal ya. Oh iya. Jadi pada prinsipnya kita lihat bahwa kalau yang contoh yang cetak sawah ini kan kita sampai hari ini belum dapat kajian lingkungan hidup strategisnya. Kalau untuk yang di yang gula yang di wilayah Semayam sini itu kan memang ada beberapa perusahaan, ada hampir 10 yang di bawah konsorsium PT Papua Global Abadi. Itu memang di beberapa perusahaan itu ada mereka punya AMDAL. Tapi waktu itu sempat saya dengar itu namanya seperti kayak AMDAL yang dibuat misalkan kajian cepat. Nah ini kan kemudian bisa kita dalam tanda kutip menimbulkan masalah. Kami juga menemukan ternyata di daerah-daerah ini itu ada wilayah dan juga hutan adat, hutan primer. Masyarakat punya yang kemudian diserobot oleh PT Muri Nusantara Mandiri. Kan kita dengar statement salah satunya Pak Balil kan pernah bilang itu kan di wilayah-wilayah HPH atau dan lain-lain. Tapi yang kita temukan contoh klien kami Pak Vincent Guipalo itu dia masuk di wilayah itu hutannya masih hutan alam, tapi kemudian dicaplok. Nah, jadi kami melihat bahwa ini kan kebijakan struktural dan yang pasti kami dari YLBH untuk YLBH yang pasti yang pertama kami akan terus membangun gerakan solidaritas bersama kawan-kawan untuk kami sementara ini masih mendorong yang di tingkatan non-leadnya dulu nih kayak gitu. Karena ya oke, kalau litigasi ya, tapi memang kita harus melakukan kajian lebih mendalam lagi. Karena kami juga bukannya agak pesimis juga, tapi kita melihat situasi sistem hukum yang ada di Indonesia hari ini dengan carut marut ya. Jadi kita ya, tapi yang pasti kami akan terus mengawal masyarakat adat untuk mengatakan kalau ini ada terjadi perampasan tanah masyarakat adat di Merauke seperti begitu. Terakhir barangkali harapan dari Kakak Simon apa? Karena tentunya proyek ini akan dikebut nih sepertinya, ya kan? Dan kalaupun dampak, ya pastinya dampak-dampak itu bisa jadi akan terjadi ya. Dan sejauh apa antisipasi atau hal yang sudah bisa diperkirakan akan menjadi dampak kerugian bagi masyarakat adat di Merauke. Jadi apa harapannya dan kira-kira apa yang dikhawatirkan? Iya, yang dikhawatirkan itu masyarakat adat yang hidupnya secara tradisional. Itu mereka tidak mungkin akan mencari survival lagi untuk mencari kehidupannya, karena contoh macam rusa, babi, buaya, dan kasuari itu akan pergi jauh. Nah, karena dampak-dampak ini sebelumnya itu terjadi sejak MIFE itu kampung Sanegi. Jadi semua hutannya digusur, tinggal kampung itu sendiri. Nah, sampai saat ini itu masyarakat susah sekali. Untuk penghidupan ya. Penghidupannya. Dulu dia bisa cari kanguru hanya 100 meter di belakang rumah, atau rusa dan babi dia bisa dapat dalam satu malam. Tapi saat ini setelah hutan pada saat itu dibongkar, dia harus jalan 2 hari 3 hari ke hutan seberang mencari makan. Nah, ini merupakan dampak yang sangat serius. Terus dampak yang berikutnya itu adalah roh daripada alam dan manusianya, karena dibongkar itu di distrik-distrik yang kebanyakan distrik kampung orang asli Malin. Ya, distrik Ilwayab itu mayoritas orang asli Malin. Kima-Kima, distrik Okaba, distrik Guti, distrik Tubang. Nah, ini hampir 13 distrik itu orang asli, dan kehidupannya itu masih tergantung dengan alam. Nah, tidak bisa kan seperti Haji Isam akan bawa air minum setiap hari datang kasih masyarakat adat, kan tidak mungkin. Mereka masih menghidup minum air dari rawa, air dari air sungai, air tanah. Itu kehidupan mereka. Apabila digusur semua, kehidupan ini pasti akan merugikan rakyat itu sendiri. Nah, harapan saya ya pemerintah
pada saat ini mungkin Presiden Prabowo akan dilantik tanggal 20 nanti. Ya. Ya, mungkin yang kita harapkan itu solusi itu di daerah-daerah yang mungkin di distrik Merauke, distrik yang telah dibongkar waktu MIFE itu, itu yang digunakan, dioptimalisasikan. Itu banyak sawah, cetak sawah, lahan tidur yang memang masih kosong, yang kalau bisa difokuskan di situ, kenapa tidak di situ? Kenapa harus buka lahan baru? Lahan baru ya. Iya. Terus yang harapan masyarakat adat, mereka tidak mau terima kompensasi. Mereka mau tanah mereka balik. Tanah mereka balik saja. Kompensasi atau apa tawaran apapun yang saat ini kita coba mengorganize, menerima, mendengar yang tadi dikatakan Pak Teddy, beberapa marga itu. Dan masyarakat adat yang dirugikan itu mereka tidak mau karena memang perusahaan masuk tidak mengetuk pintu dulu, tidak ketuk pintu. Nah saat ini nggak pamit lah ya, gitu nggak, tidak pamit. Nah saat ini ketika masyarakat sudah protes dalam 1 bulan 2 bulan terakhir ini, ya pemerintah menggunakan aparat TNI Polri bersama pemerintah provinsi datang sosialisasi. Nah ini membuat masyarakat ini takut lagi. Nah, akhirnya ketua-ketua marga itu masuk ke hutan ketika ada sosialisasi. Tapi mereka sudah menolak dan bikin sasi adat itu di tiap-tiap kampung bahwa mereka tidak mau terima. Karena pengalaman beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Merauke dulu itu belum dievaluasi. Apa besarnya keuntungan apa untuk masyarakat? Apakah anak-anak dari dampak perusahaan itu sudah disekolahkan? Kan ada janji-janji perusahan itu, HRD-nya itu. Itu banyak bangun rumah atau dari perusahaan-perusahaan yang ada saja itu anak-anak yang sekolah mungkin jadi sarjana S1 itu dari perusahaan kita tidak ada mungkin dampak itu. Nah inilah yang mungkin punya banyak pengalaman di sebagian Kabupaten Merauke itu ada perusahaan yang sudah 35 tahun sampai saat ini tidak terdampak. Nah, maka di daerah kita kita cukup sulit untuk mengakui bahwa kami mau terima perusahaan. Karena pengalaman yang sebelumnya itu ya. Baik, memang kita prihatin ya dengan kejadian ini ya. Tentunya kita tidak menolak upaya untuk membangun, untuk membuat lebih baik. Tapi jangan sampai juga upaya membangun, membuat lebih baik itu justru malah mengenyampingkan kepentingan masyarakat lokal, masyarakat adat. Dan kepentingan masing-masing orang ini tentunya adalah hak asasi manusia mereka yang harus dijaga dan dihormati. Benar. Upaya pembangunan apapun yang dilakukan mestinya harus bisa menjaga agar semua pihak tidak ada yang kemudian justru malah sulit atau kemudian tadi sebagaimana pengalaman yang ada kehidupannya justru malah menjadi lebih buruk daripada yang sebelum terjadi pembangunan. Ya Bang, saya boleh ini satu silakan. terakhir ya. Ya jadi yang pertama kami ingin sebagai pendamping hukum dari masyarakat adat kami ingin mengatakan bahwa negara dilarang untuk merampas hak masyarakat adat yang hari ini sedang dialami oleh masyarakat adat di Merauke atas nama proyek strategis nasional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita lihat Papua ini kan konteksnya daerah khusus. Dia tidak boleh disamakan dengan wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia. Dalam hal ini kita lihat kebijakan-kebijakan yang diturunkan dari pemerintah pusat itu kemudian tidak menghormati konteks Papua. Dalam hal ini ada diskriminasi positif. Harusnya proyek ini tuh harus ada persetujuan dari masyarakat adat baru kalian boleh masuk. Tapi yang hari kita lihat kan tidak seperti demikian. Hari ini masyarakat pemilik akulat yang sedang dibongkar secara paksa, yang ruang hidupnya sedang dihancurkan oleh perusahaan khususnya di wilayah Elwayap oleh PT John Deere Group. Itu mereka pesannya cuma satu. Kami menolak kehadiran perusahaan ini, menolak
proyek ini di atas tanah kami, dan wilayah tanah adat, dusun-dusun, tempat keramat yang sudah dibongkar itu oleh perusahaan, kami minta untuk macam tadi ya, kami tolak semua bentuk kompensasi dengan ganti rugi. Kami hanya cuma satu, tanah kami kembali dan perusahaan tidak boleh ada di atas wilayah adat kami. Jadi ini sikap jelas dari masyarakat adat yang hari ini sedang digusur. Seperti begitu. Nah, dan mungkin saya pikir yang terakhir ya, saya pikir ini juga pesan juga kepada pemerintah Indonesia, hargai dong orang Papua. Hari ini suara-suara orang Papua itu sudah disampaikan dari daerah sampai hari ini kita datang ke nasional. Ini membuktikan bahwa negara tidak hadir dan mendengar suara-suara kami. Tolong dong dihadir, kami kan warga negara Indonesia, punya hak yang sama. Harusnya negara hadir untuk melindungi, menghormati, ya, dan memenuhi kita punya hak asasi manusia. Tapi yang hari kita lihat kan seakan-akan ya, sekalipun kita tahu memang dalam konteks PSN masyarakat yang lain di contoh kawan-kawan di Kalimantan, Sumatera juga mengalami hal yang sama. Tapi kami mohon ini menjadi evaluasi bagi negara untuk tidak boleh lagi mengulangi atau melakukan perampasan terhadap masyarakat adat. Bukannya di Papua tapi kalau bisa di wilayah semuanya, seperti begitu. Benar-benar. Dan memang seperti yang dikatakan tadi, tentunya kita berharap semoga ke depan kejadian seperti ini nggak terjadi lagi, dan apa yang sudah terjadi mesti harus diantisipasi dan dimitigasi sebisa mungkin, jangan sampai berdampak kepada masyarakat adat, apalagi sampai mengganggu penghidupannya. Karena tentunya masalah kehidupan ini kan bukan hal yang sederhana. Orang dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain juga pasti merubah banyak hal ya, dan itu tentunya tidak sederhana, apalagi masa depan. Ketika tidak terbiasa dengan lingkungan dan lain-lain, itu kan problemnya begitu banyak. Jadi tentunya itu semua harus diperhatikan. Jangan sampai dampak dari pembangunan justru malah membuat masalah baru yang menyengsarakan sebagian masyarakat kita yang lain. Terima kasih Kakak Teddy dan Kakak Simon. Semoga apa yang kita harapkan bisa terwujud ya. Dan tentunya kita berharap semuanya bisa menjadi baik untuk kepentingan negeri ini. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.